Aku terbiasa dalam bahaya, kata batin seorang laki-laki. Hingga nyaris mati, lanjutnya. Ia berdiri menggenggam setangkai mawar. Terkenang tahun-tahun paling berbahaya dalam hidupnya menjelang 1998. Tidak ada yang istimewa dengan setangkai mawar di tangannya. Setangkai mawar yang banyak dijual di Blok M saat senja. Tak jauh dari mawar di Blok M itu, kita bisa mencium bau lain. Bau parfum isi ulang, dipakai para pekerja malam yang bekerja dalam kafe, menemani para ekspat yang meninggalkan istri mereka untuk merantau ke Jakarta. Para ekspat itu melepas rasa yang mereka genggam di Tokyo, untuk mencecap varian lain di Little Tokyo, Blok M. Entah bagaimana nasib mawar itu setelah gombalan usai, barangkali teronggok di tempat sampah, tidak lebih wangi dibanding bekas bungkus gorengan di tempat sama. Tetapi jangan samakan mawar satu ini dengan mawar yang ada di Blok M tadi. Ini bukan mawar di Blok M, melainkan di pulau yang baru saja dibom teroris beberapa hari sebelumnya. Pulau Bali. Pulau yang sedang terluka oleh tindakan bodoh kelompok orang yang tidak pernah berpikir bahwa kamu adalah aku yang lain. Kelompok yang menafsirkan pikiran dan ideologinya dengan cara mereka sendiri, yang paling benar. Di luar mereka adalah para pendosa. Dan meledaklah bom mereka. Karangan bunga berdatangan ke pulau ini seiring ledakan itu. Rasa terkejut, tidak percaya, kehilangan, dan duka dari sanak saudara para korban di benua Australia menyeruak ke udara, bagai semilir aroma dupa di tempat kejadian. Mengudara jauh hingga tempat para imigran yang selalu risau terancam dipulangkan, di Amerika Utara. Ya, para korban ledakan itu kebanyakan orang Australia, tapi negara itu bukan satu-satunya korban di lokasi favorit turis itu. Korban juga datang dari benua biru Eropa, bahkan juga dari negeri yang hampir 24 jam penerbangan dari negeri ini, Amerika Serikat. Tetapi seorang lelaki mengabaikan semua fakta itu. Ia bersikukuh memaksanya menyampaikan keinginan si lelaki tersebut, mengirimkan setangkai mawar lengkap dengan catatan pesan kepada si pembawa bunga. Urgent. Harus diterima kekasihnya hari itu juga, tepat di jantung pulau itu. Saat ini penjagaan di sekeliling si pembawa bunga begitu ketat. Setiap mata memandang curiga pada orang lain. Apalagi orang yang datang ke pulau ini dari pulau lainnya. Beda aksen pengucapan huruf T. Dengan penduduk asli sedikit saja, sudah patut ditanyakan maksud dan tujuan kedatangannya ke sana. Lebih baik mereka bersikap waspada daripada ada serangan lanjutan. Dan mata para pecalang, penjaga keamanan adat, tertuju lekat pada gerak-gerik laki-laki yang ingin mengirim paket ke dalam kompleks perumahan ini, di area Pantai Lovina. Laki-laki asing dari tanah Jawa, yang berbeda adat dan keyakinannya. Baru saja gerombolan mereka datang dari sana dan merusak tatanan hidup dan ekonomi yang ada. Ia dan sahabatnya itu, si pemesan bunga, sering bercanda masa kuliah dulu. Mengutip kata populer Soekarno, presiden pertama mereka yang mengajak rakyat untuk terbiasa hidup, vivere pericoloso. Hidup dalam bahaya. Maka dengan prinsip itu, mereka membangkitkan kembali demo di tempat kuliah yang disubsidi pemerintah yang mereka lawan. Demo menentang pemerintah di kampus mereka sudah lama diburu mati, terakhir tahun 1974. Dan mahasiswa sejak itu diarahkan untuk hidup baik-baik.
menjadi pecandu kemakmuran individual, lalu mati. Itulah hidup yang terhormat. Sepanjang waktu itu mereka melawan. Tiap upaya perlawanan lewat demo adalah tindakan bodoh yang menghabisi hidup para pelakunya. Para pendemo itu memang hidup, tetapi mati studinya. Para pendemo itu tetap hidup, tetapi mati jenjang karir ke depannya. Jangankan mati untuk mereka yang rajin demo di kampus, mereka di luar kampus yang melaporkan atasan karena ketahuan korupsi saja, membuat karir dunia kerja mereka tamat. Demo pertama itu candu. Tumbuh menjadi agenda selanjutnya untuk menggulingkan rejim yang telah bercokol hampir 30 tahun, melalui gerakan bawah tanah. Mereka menyebarkan pamflet gelap di kampus, mengorganisir diskusi rahasia, dan mulai berjejaring dengan mereka yang seperjuangan di seluruh penjuru negeri. Misi membawa bunga ini harus tercapai. Sebagaimana misi-misi mereka sebelumnya, yang tidak punya pilihan lain kecuali berhasil atau mati. Suatu saat, laki-laki sahabatnya itu memberi misi menyelundupkan tas berisi dokumen rahasia yang sedang dicari penguasa. Mengungsikan tas itu keluar dari lokasi TKP yang kabarnya bakal digeledah. Kelompok temannya sedang dikejar, untuk dibuktikan bersalah atas kerusuhan besar mengarah pada kudeta penguasa. Ini terjadi seusai gagalnya gerakan sipil melawan sang diktator. Saat itu kalender membukukan tahun 1996. Sang diktator sedang kuat-kuatnya. Dan aksi itu memberi gambaran terang benderang bahwa rejim yang terus mereka lawan takkan mungkin dikalahkan. Rasa putus asa membesar.